Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah dengan taufiknya, hidayahnya, serta kesempatan yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di musola yang kita cintai ini. Kemudian salawat beserta salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita. Pada minggu kemarin kita sudah mulai masuk bab az-ziyarah, bab yang berkaitan dengan ziarah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya, ziarah mempunyai keutamaan yang sangat besar. Yang mana pada minggu kemarin kita bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu," saat seseorang mengunjungi atau menziarahi saudaranya, qala Allahu lah, Allah pun akan berkata kepadanya, "Tibta wa taba mamsyaka," sungguh engkau telah melakukan kebaikan, maka baik jugalah perjalananmu. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan sungguh engkau telah mempersiapkan tempat atau rumah bagimu di dalam surga. Mudah-mudahan dengan kita sering-sering berziarah, berkunjung ke rumah saudara kita, Allah baguskan kehidupan kita, Allah lapangkan langkah kita dalam mengarungi kehidupan ini, serta Allah jadikan itu sebagai penyebab Allah siapkan bagi kita surganya nanti di dalam surga berupa rumah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bab setelahnya Imam Bukhari memasukkan bab man zara qauman fatu'ima indahum, bab siapa yang menziarahi suatu kaum atau keluarganya atau teman-temannya atau saudaranya, kemudian dia makan di tempat dia berziarah tadi. Dikisahkan an Anas ibn Malik, kata Imam Bukhari dari Anas ibn Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi salah satu rumah dari penduduk Ansor. Fatu'ima indahum tu'aman, maka pada waktu itulah Rasulullah makan di tempat mereka itu. Itu Rasulullah makan di rumahnya orang Ansor tadi. Falamma kharaja amara bimakanin minal baiti, saat Rasulullah hendak keluar dari rumah itu, Rasulullah pun meminta agar disiapkan baginya suatu tempat. Fanudiha lahu ala bisatin fasalla alaihi wa da'a lahum. Saat disiapkan tempat, maka disiapkanlah tempat, sebuah lantai atau tempat yang dikembangkan di sana berupa tikar. Maka Rasulullah pun sholat di atas tikar itu dan mendoakan rumah yang tempat Rasulullah tadi berkunjung.
Dijelaskan dalam syarah hadis ini, bab zaro qauman, bab menziarahi saudara kita atau suatu kaum. Maknanya kata Syekh di sini, masyru'iyatuha, bahwasanya berziarah, berkunjung ke tempat saudara merupakan sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Berziarah, berkunjung ke tempat saudara kita merupakan hal yang disyariatkan. Fatu'ima indahum, pada saat itu Rasulullah makan di rumah tempat berziarah tadi. Dijelaskan Syekh di sini maksudnya min tamamiz ziyarati ay yuqaddima liz-zairi ma hadara. Salah satu sempurnanya cara bertamu, saat orang bertamu ke rumah kita, kita suguhkan makanan untuk tamu kita. Itulah salah satu adab. Saat ada orang bertamu ke rumah kita, kita suguhkan, kita siapkan makanan atau minuman untuk tamu yang datang ke rumah kita. Qala Ibnu Battah, Imam Ibnu Battah mengatakan, wa huwa mimma yuthabbitul mawaddatu wa yazidu fil mahabbah. Dengan bertamu, kemudian kita sebagai tuan rumah menyiapkan makanan untuk tamu, di dalamnya ada inti yang sangat besar, yaitu akan mengokohkan persaudaraan. Wa yazidu fil mahabbah, dan akan menambah kecintaan di antara kita. Dan kita bertamu, dan saat orang yang menyambut kita, menyiapkan makanan buat kita, itu akan mengokohkan persaudaraan dan akan menguatkan cinta kasih sayang di antara kita. Wanzur al-Fathu, untuk penjelasan tentang hal ini silahkan tengok kitab Al-Fathu juz ke-10 nomor 499. Tentang penjelasan hadis tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansar, bahwasanya Rasulullah mengunjungi salah satu rumah dari penduduk Ansar. Hum ahlu baitin Utsban ibnu Malik, itu rumahnya Utsban ibnu Malik, kama fi ba'din nususil al-ukhra, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain tentang menjelaskan tentang hadis ini. Yang disyarahi Rasulullah itu adalah rumahnya Utsban ibnu Malik. Fatu'ima indahum tu'aman, itu saat itu Rasulullah makan di rumahnya Malik, Utbah ibnu Malik tadi. Fihil mujamalatu bitanawuli tu'ami indal mazur. Kata Syekh di sini, di sana terdapat keindahan, itu dengan kita makan di tempat kita bertamu. Jadi di sana kelihatan persaudaraan akan semakin tampak. Orang yang menerima tamu, kelihatan mereka menyiapkan tamunya, mengeluarkan makanannya. Begitu juga kita yang masuk merasa bahagia dengan hanya dia disuguhkan berupa makanan. Wa idkhalus sururu ala nafsihi bidzalik. Dengan metode yang tadi, kita sebagai tuan rumah yang tamu datang kepada kita, dan begitu juga saat orang lain masuk ke dalam rumah kita, itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kedua belah pihak. Baik tuan rumah akan merasa bahagia ada orang bertamu, begitu juga tamu yang datang ke rumah kita, mereka akan bahagia dengan diberikannya hidangan. Coba bayangin seandainya kita, mungkin kita kaya, rumah masya Allah bertingkat mewah, tapi tidak ada tamu walaupun satu orang, kira-kira nyaman tidak kita di rumah itu? Anggaplah kita punya anak 3,
atau kita ikuti istilah KB sekarang, keluarga berencana, anak cuma 2. Anak yang paling besar di Jawa tinggalnya, yang kecilnya di Kalimantan. Kita tinggal berdua, tamu nggak ada yang datang, bahkan anak nggak ada yang datang. Kira-kira apakah kita bahagia di rumah yang besar itu? Maka dengan datang tamu, kita suguhkan makanan, maka akan mendatangkan kebahagiaan kepada dua belah pihak. Kita yang menyediakan makanan akan bahagia, dan orang yang bertamu pun akan bahagia dengan jamuan yang kita persiapkan. Kata Syekh lanjutannya, wala siyama idza kana az-zairu 'aliman aw fi maqamil uswati aw al-qudwah. Bahkan seandainya tamu itu datang, dia merupakan seorang tauladan, bisa jadi seorang presiden. Kira-kira bagaimana bahagianya kita siapkan makanan untuk seorang presiden atau seorang gubernur. Masya Allah, gubernur kita. Siapa sekarang gubernur kita? Siapa gubernur kita? Pak Mahyaldi Hafizahullah Ta'ala. Beliau datang ke rumah kita. Kira-kira bagaimana bahagianya kita? Atau Pak Jokowi, Masya Allah, semoga Allah menjaganya, datang berkunjung ke rumah kita. Sedangkan berkunjung ke tempat-tempat yang besar saja beliau dijaga. Lalu bagaimana seandainya dia datang ke rumah kita? Bagaimana kira-kira bahagianya kita? Atau dia seorang tauladan, bisa jadi Rasulullah bertamu ke rumah kita. Bagaimana bahagianya kita menyiapkan makanan buat Rasulullah? Maka itulah kata Syekh di sini, saat yang bertamu ke rumah kita orang biasa saja akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita dan bagi orang yang bertamu ke rumah kita. Maka kebahagiaan itu akan berlipat ganda saat yang datang ke rumah kita seorang aliman, orang yang berilmu. Bisa jadi guru kita waktu SMA, waktu kuliah, orang yang kita muliakan, datang dia bertamu. Kira-kira bagaimana bahagianya kita? Atau seorang tokoh yang dimuliakan seperti yang tadi, presiden kita atau gubernur kita, datang mereka dengan dikawal sekian banyak penjaga, datang ke rumah kita yang bisa jadi rumahnya cuman beratapkan rumbia, tapi datang seorang tokoh yang besar. Bagaimana bahagianya kita? Maka dalam hal ini hendaklah kita kuatkan kebiasaan untuk berziarah, karena itu bagian dari syariat agama kita. Yang mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi bukti kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita muliakan tamu kita. Jangan sampai kita merasa kekurangan atau harta kita berkurang dengan datangnya tamu ke rumah kita. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, falamma kharaja amara bimakanin minal baiti fanudiha lahu ala bisatin. Saat Rasulullah sudah keluar dari rumah itu, maka Rasulullah pun meminta agar disiapkan baginya sebuah tempat, ay rushun wa arada bil bisati huna al hasir. Itu Rasulullah meminta sebuah tempat yang bisa Rasulullah di sana solat. Kama jaa fi hadisin akhar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lainnya. Wanzur al-Umdah, ini penjelasan ini bisa ditengok dalam kitab Al-Umdah jilid ke-22 nomor 142. Maka pada kondisi ini fasalla alaihi wa da'a lahum. Pada kondisi itu setelah disiapkan bagi Rasulullah sebuah tempat, maka Rasulullah pun solat di tempat itu. Lalu Rasulullah pun mendoakan orang yang punya rumah tadi. Fihi anna az-za'ir idza akramahu al-mazur. Di sini kata Syekh, ada makna terkandung dalamnya, anna az-za'ir, bahwasanya seorang tamu idza akramul mazur, seandainya dia dimuliakan oleh tuan rumah, maka yan bagi lahu ayyada'u lahu wa li ahli baitihi,
maka hendaklah mendoakan orang yang menjamunya dan semua orang yang tinggal di rumah itu. Jadi saat orang berbuat baik kepada kita, kita bertamu ke rumah orang, hendaklah kita doakan orang yang menjamu kita dan semua orang yang ada di dalam rumah tadi. Di dalam hadis lain dikisahkan an Yazid ibnu Khumair, dijelaskan dari Yazid ibnu Khumair an Abdullah ibnu Basir, dari Abdullah ibnu Basir qala nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun atau mendatangi ala abi, mendatangi bapakku. Intinya Rasulullah itu berkunjung ke rumah bapakku, kata Abdullah ibnu Basir. Faqarrabna ilaihi ta'aman, maka waktu itu kami menghidangkan kepada Rasulullah berupa makanan, itu kami dekatkan kepadanya makanan. Fa'akalahu, kemudian Rasulullah pun memakan makanan tadi. Tsumma utiya bitamrin, kemudian didatangkan lagi kepadanya tamar. Fakana ya'kulu, dan waktu itu juga Rasulullah memakan tamar yang diberikan kepadanya. Wa yulkiyan nawa bi asba'ihi jama'a sababatu wal wusta. Saat makan tamar itu Rasulullah menggabungkan dua jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk, seperti ini. Digabungkan dua jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk, makan tamar tadi. Kemudian qala Syu'bah, yang meriwayatkan hadis ini yaitu Syu'bah, wa huwa zanni fihi insyaallah, di dalam seingat saya bahwasanya waktu itu walqa an-nawa baina asba'ihi, waktu itu Rasulullah menggabungkan dua jarinya saat makan kurma tadi. Tsumma utiya bi syarabin, setelah itu diberikan kepada Rasulullah minuman. Jadi setelah Rasulullah dikasih makanan, kemudian dikasih minuman, bahkan kurma, maka Rasulullah itu pun dikasih minuman. Fasyarabahu, kemudian Rasulullah pun meminum minuman tadi. Tsumma nawalahu alladhi an yaminihi, kemudian Rasulullah pun melanjutkan makan. Rasulullah melanjutkan makan dari makanan yang terletak di sebelah kanannya. Qala, lalu Rasulullah mengatakan faqala abi, kemudian bapakku waktu itu mengatakan wa akhadha bilijami dabbatihi, saat Rasulullah hendak keluar bapakku memegang tali kekang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bapakku mengatakan ud'u lana, maka bapakku mengatakan wahai Rasulullah, doakanlah kaminya. Maka Rasulullah mengatakan faqala Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah mereka, yaitu penghuni rumah ini. Allahumma barik lahum fima razaqtuhum, berkahilah mereka ya Allah terhadap apa yang kamu rezekikan buat mereka. Waghfir lahum, serta ampunilah mereka. Warhamhum, serta rahmatilah mereka. Itulah doa yang dianjurkan kepada kita saat kita berkunjung kepada sebuah rumah, saat kita bertamu. Apa doa yang tadi? Allahumma barik lahumna, Allahumma arhamhumna, Allahumma ighfir lahumna. Jadi doanya tiga unsur. Allahumma barik fima razaqtumuhumna, ya Allah berkahilah terhadap apa yang kamu rezekikan buat mereka. Waghfir lahum, kemudian ampunilah mereka. Setelah itu Allahumma arhamhum, kemudian kita doakan ya Allah cintailah mereka, sayangilah mereka. Jadi kita biasakan nanti saat kita bertamu dan saat kita sudah keluar, kita doakan agar Allah berikan keberkahan kepada mereka, serta Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan agar Allah menyayangi mereka. Dan baca doa Allahumma barik lahum fima razaqtumuhum waghfir lahum warhamhum.
Kemudian di dalam kisah tadi kita dianjurkan mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita bacakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang telah melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Fa in lam tajidu fad'u lahu. Seandainya kalian tidak sanggup membalas kebaikan yang diberikan kepada kalian, maka doakanlah merekanya. Hatta ya'lam anna qad kafatumuhunya, sampai kalian betul-betul merasa kalian sudah membalas kebaikan merekanya. Jadi dalam hal ini hendaklah kita membalas kebaikan orang lain. Paling tidak saat kita bertamu ke rumah orang lain, kita doakan kepada mereka agar Allah berkahi mereka, serta Allah ampuni, serta Allah sayangi mereka. Kemudian pada kondisi lain, saat ada orang lain memberi makan kepada kita, hendaklah kita doakan mereka. Yang mana doanya, Allahumma at'im man at'amana washfi man syaqana. Ya Allah, berilah makan orang-orang yang telah memberikan kami makanan, dan berilah minum orang-orang yang telah memberikan kami minuman. Ingatlah wahai saudaraku, saat kita mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu sejatinya doa itu akan kembali kepada kita. Maka dalam hal ini, jangan pelit kita mendoakan saudara kita. Jangan pelit kita mendoakan saudara kita. Yang mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, ma min abdin muslimin, siapa saja di antara seorang hamba dan dia termasuk seorang yang muslim, yad'u li akhihi bi zuhril ghaibi, yang mana dia mendoakan saudaranya secara sirri tanpa sepengetahuan saudaranya itu, illa qala lahul malak, maka malaikat pun akan berkata kepadanya, walaka bimithli, bagimu juga akan mendapatkan hal yang sama. Di dalam hadis lain-lain, da'watul mar'il muslimi, doanya seorang muslim li akhihi, terhadap saudaranya, bi zuhril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya tadi, mustajabatun, doanya itu akan mudah terkabul, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, inda rabbihi malakun, di sisinya akan ada seorang malaikat, kullama da'a li akhihi, setiap dia berdoa terhadap saudaranya bi khairin, yang mana doanya itu untuk kebaikan bagi saudaranya, qalal malak, maka malaikat pun mengatakan amin. Malaikat itu mengatakan, kabulkanlah ya Allah, walaka bimisli, dan bagimu juga hal yang sama terhadap doamu tadinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dalam hal ini hendaklah kita jangan segan-segan, jangan merasa merugi dengan mendoakan kebaikan kepada saudara kita, karena sejatinya doanya itu akan dikembalikan kepada kita. Bahkan yang mendoakan bukan sekadar manusia, tapi seorang malaikat. Kemudian satu lagi, hendaklah kita memperbanyak memberi makan orang-orang yang berpuasa. Yang mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, man fattara sha'iman, siapa yang beri makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa, min ghairi ayyan kusa min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa itu sedikit pun. Bayangin, seandainya orang yang berpuasa berdoa, dia mengatakan, Allahumma at'im man at'amana, ya Allah berilah makan orang-orang yang telah memberikan kami berbuka hari ini, washki man syaqana, dan berilah dia minum terhadap apa yang diberikannya minuman buat kami hari ini. Dan kita ketahui, doanya orang yang berpuasa akan mudah Allah kabulkan. Yang mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, salasul la taruddu da'watuhum, ada 3 golongan doanya tidak akan tertolak. Yang mana salah satunya kata Rasulullah, as-shaimu hatta yuftir, itu seorang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Bayangin, belum dia berbuka kita antarkan makan ke rumahnya. Kita tahu bisa jadi dia miskin, bisa jadi karena miskinnya dia sering berpuasa, kita antarkan ke rumahnya makanan, lalu dia berdoa, ya Allah berilah makan orang yang telah memberikan kami makannya, ya Allah berilah minum orang yang telah memberikan kami minumnya. Doanya akan dikabulkan Allah. Bayangin, lalu kita mendapatkan doanya tadi. Saat kita kelaparan, bisa jadi akhirat kelak Allah berikan kita makanan, Allah berikan kita minuman. Berapa banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Keutamaan dengan memberikan makan dan minum terhadap orang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala berpuasa. Dan di sisi lain kita akan mendapatkan doa berupa Allah akan memberikan kita makanan. Dengan kita memberikan makanan, Allah akan memberikan kita minuman. Dengan kita memberikan orang-orang berpuasa minuman. Itulah dua keutamaan yang sangat besar. Kita gabungkan antara memberi dan kepada orang yang sedang berpuasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.